Di tahun 1922 di negara Prancis, seorang balita berumur 2 tahun menghilang dari rumahnya nih teman-teman. Namanya itu Paulina. Nah, karena nggak ada jejaknya, orang tuanya tuh yakin kalau Paulina itu diculik. Sampai suatu ketika, 4 minggu setelah dia menghilang, polisi berhasil nemuin Paulina lagi jalan sendirian di pelabuhan. Wah, seketika keluarga ini senang banget dong ya. Mereka lari, mereka peluk itu si Paulina sambil nangis. Tapi ternyata kesenangan itu nggak bertahan lama, teman-teman. Semenjak Paulina balik ke rumah, dia mulai nunjukin tanda-tanda keanehan. Apa tanda-tandanya? Nanti aku ceritain. Kalian bakalan kaget sama kasus ini, teman-teman. Apakah anak itu beneran Paulina? Kalian akan nemuin jawabannya di video ini. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Di tahun 1922, ada sebuah desa di Perancis bernama Brittany. Nah, desa ini tuh asri banget, teman-teman. Tanahnya pada subur, pepohonannya rindang, udaranya seger, sungainya jernih. Pokoknya tuh desa yang bener-bener bersih, sejuk banget. Tapi siapa sangka kalau desa setenang ini menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Di desa ini, ada seorang anak umur 2 tahun bernama Pauline Picard. Dia ini adalah anak dari keluarga peternak ya teman-teman ya. Nah, sore itu, dia lagi main nih sendirian di belakang rumah. Sebenarnya bagi keluarga ini tuh hal yang wajar teman-teman ya. Karena Paulina juga emang sering main di situ. Nah, ibunya lagi di dapur nih masak buat makan malam. Awalnya dia masih dengar suaranya Paulina tipis-tipis nih. Kayak dia lagi main sendiri gitu. Hai kucing, hai semut, atau apalah itu pakai bahasa Perancis gitu ya. Tapi lama-kelamaan kok nggak ada suaranya. Di sini ibunya nggak terlalu khawatir teman-teman. Mungkin aja dia emang lagi diem ya. Nah, nggak lama setelah kerjaan itu selesai, dipanggillah si Paulina dari dapur. Paulina, masuk yuk Neng. Udah mau maghrib. Neng? Dipanggil gitu, anaknya nggak nyaut-nyaut teman-teman. Biasanya dia langsung nyamperin tuh begitu dengar suara ibunya. Tapi ini kok malah nggak ada jawaban. Karena penasaran, keluar dong ibunya. Nah pas dilihat, ternyata anaknya udah nggak ada. Nah lo, dicari kan itu ke halaman belakang, tapi nggak ketemu-ketemu. Karena makin panik dan langit juga udah makin gelap, laporlah ibunya ke Pak RT. Pak, tolong bantu pak. Tadi sebelum maghrib, anak saya main di belakang rumah. Terus nggak lama dia hilang. Hah? Hilang? Ibu udah cari di dalam rumah belum? Apa dia ke tempat temennya kali? Udah pak, tapi Paulinanya tetap nggak ada. Lah ya udah bu, ayo kita kasih tahu keluarga. Akhirnya Pak RT gercep tuh ngumumin ke para tetangga buat bantu nyari Paulina. Nah, ini nih yang aku suka dari para tetangganya ya teman-teman ya. Mereka semua itu pada solid nih teman-teman. Bayangin, 150 orang gerak malam-malam buat nyari si Paulina. Mereka semua tuh sampai mencar, bawa-bawa obor, bawa pentungan bambu sambil manggilin nama Paulina. Paulina, Paulina, di mana kamu? Mereka getok gitu pentungan bambu sekencang-kencangnya biar Paulina bisa dengar. Tapi tetap nggak ada jawaban apapun. Karena Paulina ini seolah-olah menghilang tanpa jejak ya, banyak teori yang berkembang di kalangan masyarakat. Awalnya mereka kira Paulina ini mungkin aja nyasar dan hilang gitu. Tapi anak itu baru 2 tahun teman-teman. Nggak mungkin dia bisa pergi sendirian jauh-jauh. Selain itu, ada juga nih yang bilang kalau dia diterkam hewan buas. Tapi nggak ada jasad yang bisa ditemuin di dalam hutan. Dan yang paling masuk akal dari teori ini adalah Paulina diculik. Ya, jadi teori ini tuh lebih masuk akal dibandingkan 2 teori sebelumnya. Karena apa? Karena ternyata sebelum Paulina hilang, keluarga ini tuh punya pegawai peternakan yang dulunya adalah mantan predator anak-anak, teman-teman. Namanya Christophe Kramen. Jadi Christophe ini tuh baru banget kerja sama keluarga ini. Tapi yang bikin orang-orang itu curiga, dia itu sering ngeliatin si Paulina dari kejauhan. Selain itu, setelah Paulina hilang, batang hidungnya Christophe juga nggak ada nih.
Jadi mereka berdua ini hilang secara bersamaan. Akhirnya dicarilah tuh si Pak Christoph itu sama polisi kan. Beberapa hari kemudian, si Christoph berhasil ditangkap di desa sebelah nih teman-teman. Tapi anehnya, begitu diinterogasi, perilakunya itu nggak nunjukin tanda-tanda panik atau tanda-tanda ketakutan. Justru dia malah bingung tuh ditanya soal keberadaannya Paulina. Kata dia gini nih, "Saya nggak tahu Pak. Di pagi hari sebelum Paulina hilang, saya udah pergi dari peternakan. Saya udah nggak kerja di sana lagi Pak. Justru saya bingung, kenapa saya yang ditanya?" Nah, jawaban itu didukung sama warga setempat nih yang bilang kalau setelah Christoph nyampe di sini di pagi hari itu ya, dia belum pernah pergi kemana-mana lagi. Akhirnya dicoretlah nih nama Christoph dari daftar tersangka kasus ini. Sret. Beberapa bulan kemudian, kasus ini berubah jadi cold case teman-teman. Kasus yang nggak ditindaklanjutin lagi sama polisi. Keluarga Paulina juga udah mulai pasrah dan menganggap kalau dia itu udah meninggal. Sampai suatu ketika, ada satu kejadian yang sangat mengejutkan. Dalam jarak 300 km dari peternakan, polisi berhasil ngelihat Paulina lagi jalan di sebuah pelabuhan. Kondisinya itu udah beda banget teman-teman. Bajunya udah ganti, compang-camping, badannya kotor, dan banyak lumpur kering. Tanpa pikir panjang, polisi langsung bawa dia ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya sebelum akhirnya diantar ke keluarganya. Nah, begitu dia dibawa ke keluarganya, satu keluarga itu nangis sejadi-jadinya nih teman-teman. Mereka seneng banget setelah tahu kalau Paulina masih hidup. Tetangga-tetangga juga pada datang nih jengukin Paulina. Mereka tuh sampai bawa kado, ngasih hadiah buat menyambut kedatangannya. Dan disinilah keanehan lain mulai terjadi teman-teman. Selama dia dikerubungin orang itu, dikelilingin tangis bahagia dari keluarganya, Paulina cuma bisa diem. Dia bengong, dia bingung sama situasi di sana. Dan yang lebih anehnya lagi ya, dia nggak bisa bahasa Perancis. Tapi kemudian, dokternya itu bilang kalau ini tuh hal yang wajar. Katanya ini tuh bentuk trauma psikologi setelah Paulina jauh dari rumahnya. Soalnya ada lagi nih, kondisi di mana dia histeris, teriak-teriak, nangis kejer setelah dibawa ke halaman belakang. Yang nunjukin kalau dia bener-bener trauma sama apapun yang terjadi pada waktu itu. Selama berminggu-minggu ke depan, pelan-pelan Paulina mulai nunjukin tanda-tanda kembali normal nih. Dia mulai ngobrol sama keluarganya, main sama binatang peliharaan, main sama teman-teman sebayanya. Tapi tetap, satu hal yang dia nggak pernah mau lakuin, yaitu pergi ke halaman belakang. Nah, di momen ini, keluarganya itu mulai senang teman-teman setelah tahu anaknya itu mulai pulih. Tapi justru, setelah semuanya mau kembali normal, tiba-tiba takdir berkata lain. Jadi gini, ini jujur aku sampai merinding banget nyeritainnya ya. Jadi, setelah 2 minggu Paulina balik ke rumah, dalam jarak 1 km dari peternakan, seorang petani menemukan jasad anak usia 2 tahun tanpa busana di dalam parit. Yang bikin syoknya adalah, di sebelahnya, pas di sebelah jasad itu, terlipat rapi gaun dan sepatu milik Paulina sebelum dia menghilang. Orang-orang tuh awalnya tuh bingung nih. Selama berminggu-minggu, daerah ini tuh udah sempet dilewatin sama para pencari. Tapi mereka nggak nemuin apa-apa. Itu tandanya jasad ini tuh baru banget ditaruh sama si pelaku. Nah, yang ngeselinnya tuh gini loh. Setelah ada tanda-tanda kejanggalan dari jasadnya, ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, hakim malah memutuskan kalau Paulina meninggal bukan karena pembunuhan, tapi kecelakaan. Dia juga nambahin kalau bagian kepala yang hilang itu dibawa oleh hewan buas. Ya, nih ya, gini ya Pak Hakim ya. Mohon maaf nih, aku nggak tahu ya siapa nama hakim yang ngomong kayak gitu ya. Yang jelas, bagian kepala ini kan keras ya teman-teman ya. Nggak ada dagingnya gitu ya. Masa iya diambil hewan buas? Ya kalau emang mau diambil kan yang udah pasti bagian tubuhnya dong. Nih bayangin ya, bagian tubuhnya itu masih utuh, organnya juga masih ada. Udah gitu, di sebelah jasadnya ada bajunya Paulina yang udah dilipat rapi. Masa iya macan ngelipet baju gitu loh. Anehnya kan di situ. Udah jelas dong kalau ini tuh harusnya pasti dilakuin sama manusia.
Dan karena banyak yang nggak puas sama hasil keputusan hakim itu, orang-orang jadinya bikin teori mereka masing-masing. Ada yang bilang kalau Paulina disikat keluarganya sendirilah, ada yang bilang kalau sebenarnya Christoph pelakunya lah, dan ada juga yang bilang kalau ini ulah ODGJ lokal. Ya, jadi sehari setelah Paulina ke rumah ya, Paulina yang dari pelabuhan itu ya, ini aku jadi bingung sendiri nih. Pokoknya anak yang dikira Paulina itu ya, setelah dia pulang ke rumah, ada ODGJ bernama Yves Martin yang datang ke peternakan dan bilang gini setelah dia ngeliat Paulina. Loh, kok kamu masih hidup? Ya Tuhan. Tiba-tiba dia teriak tuh. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Terus dia langsung lari nyibrit ke tengah hutan. Gak lama dari situ, keluarga Paulina langsung nyeritain ke polisi tentang keanehan dari orang tersebut. Polisi kemudian menangkap dan melakukan interogasi. Karena emang pada dasarnya dia itu ODGJ ya. Begitu ditanya, jawabannya itu ngalor ngidul teman-teman. Tiba-tiba nyeritain sapi lah, tiba-tiba nyeritain orang tuanya lah. Pokoknya nggak jelas banget. Nah, awalnya polisi tuh yakin banget kalau Yves lah yang udah menghabisin Paulina yang asli. Tapi kemudian semua itu terbantahkan karena jauh sebelum jasadnya Paulina ditemukan, si Yves udah masuk duluan ke rumah sakit jiwa. Jadinya nggak mungkin kalau dia bisa naruh jasadnya di TKP. Akhirnya dicoret lagi lah nama Yves dari daftar tersangka. Selama berminggu-minggu, meskipun jenazahnya Paulina udah dimakamkan ya, nggak ada yang tahu kebenaran dari kasus ini teman-teman. Bahkan keluarga Paulina sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah, kalau Paulina yang asli udah meninggal, terus siapa dong anak yang tinggal sama keluarga itu? Setelah keluarganya tahu kalau Paulina yang asli itu meninggal, sikap mereka jadi lebih cuek ke Paulina 2. Paulina 2 jadi nggak terlalu diurusin, nggak diajak main lagi, didiemin. Karena mereka juga udah ngerasa asing sama Paulina 2, akhirnya dia titipin lah ke panti asuhan. Nah, di sini ada lagi nih kejanggalan yang bikin kasus ini tuh makin ngejelimet teman-teman. Jadi 3 minggu setelah dia tinggal di panti ini, seketika dia lancar bahasa Perancis. Dia bahkan nyeritain kisah-kisah keluarganya yang di peternakan. Dia nyebutin nama kakak-kakaknya, nama ibunya. Dia ceritain silsilah keluarganya seolah-olah dia lahir di sana. Dari sini muncul lagi pertanyaan. Apa sebenarnya justru ini Paulina yang asli ya? Justru yang meninggal itu anak orang lain? Apa emang benar omongan dokter ya kalau trauma itu bisa bikin orang lupa ingatan? Tapi sayangnya belum ada yang sempat mengungkap kasus ini. Paulina 2 harus meninggal di panti asuhan gara-gara campak di umur dia 5 tahun teman-teman. So, sampai sekarang kasus ini tuh masih jadi tanda tanya besar teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi sama Paulina di halaman belakang? Dan mana Paulina yang asli? Kalau emang bener dia dihabisin, terus siapa pelakunya? Jujur aku nggak bisa jawab teman-teman, karena emang kasus ini tuh masih banyak fakta yang belum kejawab. Mungkin pelakunya bisa aja oknum aparat, atau keluarganya sendiri, atau mungkin ya atau si Yves itulah ya. Yang jelas, setelah 2 anak ini dimakamkan, di batu nisan mereka tertulis satu nama yang sama, yaitu Pauline Picard. Itu dia tadi teman-teman kasus misterius dari Pauline Picard. Terlepas dari mana Pauline yang asli ya, kita tetap harus waspada ya teman-teman ya. Jangan sampai anak kita luput dari pengawasan orang tua. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prastia pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.